Di rumah sakit, di dalam kamar rawat, para perawat ingin mengobati luka di paha Kao, tapi Kao menolak siapapun untuk menyentuhnya. Marati mengatakan dengan tegas bahwa luka Kao harus segera dibersihkan dan diobati, jika tidak itu akan menjadi infeksi sehingga harus diamputasi. Tetapi Kao tidak peduli dan tetap melawan hingga Marati terjatuh. Dengan kesal, Marati menatap Kao yang telah berani mendorongnya. Dengan lembut, Piampon berbicara kepada Kao yang menangis. Kao memohon agar Piampon memanggilkan seorang dokter terbaik untuknya. Pertama kali dokter yang datang adalah Yot Sawin. Mendengar jika ia akan bisa pulang dalam waktu 1 jam setelah dijahit, Kao pun menjadi panik dan menolak untuk diobati serta dia mencari cara agar tidak pulang malam ini. Di rumah, Jenderal Pinit merasa heran mengapa begitu lama, dan Bai Buan tidak ada menghubunginya juga. Lalu Jenderal Pinit menyuruh anak buahnya untuk menghubungin rumah sakit dan menanyakan keadaan Kao dan akan meminta Bai Bua bertanggung jawab akan hal ini. Di depan cermin, Madame Sarah duduk menatap dirinya sendiri. Lalu dia melihat foto hitam putih dirinya dengan Jenderal Pinit dulu dan dengan sedih, sambil menangis, dia mengelus foto itu. Kao menarik nafas dan memberanikan dirinya. Dengan sengaja, Kao menjatuhkan dirinya sendiri dari atas tempat tidur, sehingga luka di paha atasnya semakin terkoyak parah. Piampon sangat terkejut. Yot Sawin meminta agar Caipat menolongnya. Awalnya Caipat menolaknya, tetapi seorang perawat datang sambil berlari dan meminta bantuan Caipat. Dia memberitahukan bahwa ini adalah perintah dari direktur. Mengetahui hal itu, Caipat langsung berpikir bahwa pasien itu pasti sangat spesial. Caipat masuk dan melihat Kao. Caipat tampak sangat terkejut sekali. Begitu juga dengan Kao, mereka saling terdiam dan mengingat tentang pertemuan pertama mereka. Kao meminta simpati Caipat bahwa dia tidak dapat pulang hari ini dan meminta untuk diizinkan menginap. Baiklah, aku janji akan melakukan yang terbaik, tanpa meninggalkan bekas, sebisa mungkin. Aku mengerti, pekerjaanmu adalah menjual pahamu, kata Caipat salah sangka. Kao terluka mendengarnya tapi dia diam. Dan Caipat pun memulai proses penkahitan kaki Kao. Piampon memanggil Marati dengan tegas. Dia menasehati Marati yang adalah seorang perawat, tapi malah memperlakukan pasien dan wali pasien dengan sikap yang agresif mengancam mereka dan berbicara dengan nada tinggi. Marati tidak terima dinasihati oleh Piampon. Jenderal Pinit dan Bai Bua bertemu. Jenderal Pinit sangat senang mengetahui Kao bisa sembuh tanpa bekas luka, dan dia yakin bahwa Caipat pasti membantunya, karena dia telah memberikan banyak donasi ke sana. Lalu Jenderal Pinit menanyakan tentang orang tua Kao, karena dia tidak ingin ada masalah ke depannya dan Bai Bua menjelaskan bahwa Jenderal Pinit tidak perlu cemas, karena Ingon telah mengurus semuanya itu. Lalu dia juga menjelaskan tentang ayah Kao yang sakit. Kemudian Jenderal Pinit pun memberikan upah kepada Bai Bua, tapi dia hanya memberikan separuh saja, sisanya akan menyusul saat dia berhasil tidur dengan Kao. Dengan senang Bai Bua menerima itu serta pergi. Setelah Bai Bua pergi, juara kedua dari kontes kecantikan semalam datang, dan dengan mesra, Jenderal Pinit memeluk serta bermesraan dengannya. Madame Sarah yang melihat itu dari jauh, dia tampak sangat sedih tapi tidak bisa melakukan apapun. Keesokan harinya Caipat datang ke rumah sakit tetapi tidak menemukan di mana Kao. Piampon mendekati Caipat dan memberitahukan bahwa kemarin malam Jenderal Pinit menelpon dan menyuruh mereka untuk memindahkan Kao ke kamar yang terbaik. Caipat masuk di saat Kao masih tertidur lalu dia memeriksa dokumen pemeriksaan Kao. Dia memandangin wajah Kao secara dekat. Ketika Kao terbangun dan melihat wajah Caipat yang terlalu dekat dengannya, dia langsung merasa ketakutan dan berteriak. Caipat pun berusaha untuk menenangkan Kao saat dia sadar bahwa orang yang ada di hadapannya adalah Caipat, maka Kao pun menjadi lebih tenang. Dan dia meminta maaf kepada Caipat. Tetapi di saat Kao berdiri dia terjatuh ke dalam pelukan Caipat dan mereka saling tatap sangat lama. Caipat lalu menawarkan bantuan untuk membantu Kao menuju ke kamar mandi. Dengan lembut dia memegang pinggang Kao dan menuntunnya ke kamar mandi. Dia mengatakan bahwa dia akan menunggu di sini dan meminta Kao untuk tidak menguncinya agar dia dapat menolong Kao jika ada terjadi sesuatu. Kao menatap Caipat dengan heran. Tersadar Caipat mengatakan bahwa maksudnya adalah dia akan menelpon perawat untuk menolong Kao dan dia tidak akan masuk ke dalam. Bahkan dia tidak akan membiarkan orang lain masuk ke dalam juga.
jadi Kau tidak perlu takut ada yang mengintip. Piampon yang datang untuk mengantarkan makanan begitu kaget saat melihat Caipat ada di kamar Kau dan Caipat menjelaskan kalau kini pasien sedang ada di kamar mandi, jadi Piampon bisa meninggalkan makanannya di sini saja. Kau yang mulai merasa baikan, dia menolak bantuan Caipat dan berjalan sendiri, kembali ke tempat tidur. Setelah selesai memeriksa luka Kau, Caipat mengatakan bahwa lukanya sudah sembuh dengan baik, tidak ada yang salah ataupun infeksi, jadi Kau bisa segera pulang. Mendengar itu, Kau merasa sangat kaget. Lalu Kau pun turun dari atas tempat tidur dengan langkah yang sedikit pincang. Dia membuka pintu dan mengintip kondisi di luar, dan saat dia melihat seorang anak buah Jenderal Pinit ada di sana, dia menutup pintu kamarnya dan duduk kembali di tempat tidur. Tepat di saat itu, terdengar suara Ingon yang memanggil namanya. Ingon masuk ke dalam kamar bersama dengan Nun. Dia menunjukkan pada Kau dress baru buatannya yang ingin dia berikan kepada Kau. Kau menarik meja makannya dan beralasan bahwa saat ini dia sedang sarapan. Tapi Ingon menyuruh Kau untuk tidak perlu sarapan, karena ada banyak makanan enak yang menanti Kau di luar sana, jadi lebih baik Kau berganti pakaian dulu. Dan dengan terpaksa, maka Kau pun menuruti Ingon. Kau telah selesai bertukar pakaian, dia didandanin oleh Ingon. Kau menanyakan tentang kapan dia bisa mendapatkan uang dari pihak kontes kecantikan itu dan Ingon pun memberitahu bahwa itu akan diberikan pada hari Sabtu akhir bulan ini. Kau segera beralasan sebelum menemui Jenderal dia mau menemui ayahnya dulu. Ingon pun langsung memarahi Kau lalu Kau mengatakan bukannya dia tidak berterima kasih, tapi sekarang dia masih kesulitan untuk berjalan lalu Marante ikut campur dengan berkata jika Kau bisa menggunakan kursi roda karena Jenderal Pinit telah banyak menyumbang. Di saat mereka semua menunggu obat dan Kau sendirian, dia mencari cara agar tidak pulang dengan cara sengaja menjatuhkan dirinya sendiri lagi. Caipat yang berada di lantai 2 bangunan sebelah, dia melihat Kau yang dengan sengaja menjatuhkan diri sendiri. Dia sangat terkejut sekali.